selamat datang kembali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Aku Smart ASN dan instansiku. Perubahan adalah keniscayaan. Kalimat ini tentu sering terdengar di telinga kita semua. Kalimat tersebut dapat pula dipahami sebagai bentuk paksaan bagi kita untuk selalu berubah. Berubah dalam hal ini adalah kita harus selalu dapat beradaptasi. Demikian pula bagi birokrasi pemerintahan, yang seiring perkembangan zaman harus dapat bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Transformasi pada birokrasi pemerintahan dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan dalam berbagai skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Terlebih bila kita menghubungkan transformasi ini dengan perkembangan teknologi dan informasi dengan lahirnya era revolusi industri generasi keempat. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Selanjutnya, mari kita saksikan profil instansiku, yaitu BPTD 12, Provinsi Bali dan NTB. Dalam mendukung konektivitas transportasi yang menghubungkan sektor perekonomian dan sektor pariwisata di wilayah Indonesia, maka diperlukan unit kerja yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan transportasi di daerah. Khususnya Pulau Bali dan Pulau Lombok yang masih menjadi tujuan destinasi wisata favorit turis lokal hingga mancanegara. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat yang sering disebut dengan BPTD diberikan mandat untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan transportasi darat di daerah. Salah satu dari balai tersebut yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 12 Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 12 Provinsi Bali dan Provinsi NTB sebagai Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyusun rencana, program, dan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan bidang. 1. Sarana dan prasarana transportasi jalan yang meliputi tugas sebagai pelaksana kalibrasi alat uji kendaraan bermotor pada tiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor atau UPUBKB yang tersebar pada tiap daerah di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi NTB, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri. 2. Lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi tugas pemeliharaan teknis sarana lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan perlengkapan jalan lainnya pada ruas jalan nasional di wilayah Provinsi Bali sampai Provinsi NTB, analisis dampak lalu lintas, dan penyelenggaraan angkutan perintis, serta pengawasan lalu lintas, angkutan orang, dan angkutan barang. 3. Transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang meliputi tugas pelaksanaan pembangunan pengawasan, serta pengaturan dan pengendalian pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi NTB. Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 12 Provinsi Bali dan Provinsi NTB juga memiliki 12 unit satuan pelayanan yang terdiri dari 4 unit terminal tipe A, yaitu yang memiliki tugas dalam pelayanan serta pengawasan pengelolaan terminal angkutan penumpang antar kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, serta angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. 1. Terminal tipe A Mengui di Provinsi Bali yang melayani penyelenggaraan angkutan akap dengan tujuan Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, dan Mataram.
2. Terminal tipe A Mandalika di Kota Mataram yang melayani penyelenggaraan angkutan akap dengan tujuan Denpasar, Surabaya, Jogja, Jakarta, dan Malang. Angkutan AKDP dengan tujuan Sumbawa, Dompu, dan Bima. 3. Terminal tipe A Sumber Payung di Kabupaten Sumbawa Besar yang melayani penyelenggaraan angkutan akap dengan tujuan Surabaya, Jogja, Jakarta, dan Malang. Angkutan AKDP dengan tujuan Sumbawa Barat, Mataram, Dompu, dan Bima. Angkutan perkotaan dan pedesaan dengan tujuan Alas, Lunyuk, Pelampang, dan Empang. Dan 4. Terminal tipe A Dara di Kota Bima yang melayani penyelenggaraan angkutan akap dengan tujuan Jakarta, Jogja, Malang, dan Surabaya. Angkutan AKDP dengan tujuan Mataram, Sumbawa, Labuan Kananga, Kore, Hilo, dan Dompu. Angkutan pedesaan dengan tujuan Karumbu, Parado, Sape, Sila, dan Tente. 2 unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yaitu UPPKB Cekik di Provinsi Bali yang melayani penyelenggaraan penimbangan serta pengawasan angkutan barang yang memasuki wilayah Provinsi Bali, dan UPPKB Bertais di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melayani penyelenggaraan penimbangan serta pengawasan angkutan barang di dalam Kota Mataram, Provinsi NTB. 6 unit pelabuhan penyeberangan yaitu 1. Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk yang melayani penyelenggaraan serta pengawasan angkutan penyeberangan lintas Pulau Bali menuju Pulau Jawa dengan jumlah armada 50 kmp. 2. Pelabuhan penyeberangan Padangbai yang melayani penyelenggaraan serta pengawasan angkutan penyeberangan lintas Pulau Bali menuju Pulau Lombok, Provinsi NTB dengan jumlah armada 31 kmp. 3. Pelabuhan penyeberangan Lembar yang melayani penyelenggaraan serta pengawasan angkutan penyeberangan lintas Pulau Lombok menuju Pulau Bali dengan jumlah armada 31 kmp. 4. Pelabuhan penyeberangan Kayangan yang melayani penyelenggaraan serta pengawasan angkutan penyeberangan lintas Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa dengan jumlah armada 23 kmp. 5. Pelabuhan penyeberangan Pototanu yang melayani penyelenggaraan serta pengawasan angkutan penyeberangan lintas Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok dengan jumlah armada 22 kmp. Dan 6. Pelabuhan penyeberangan Sape yang melayani penyelenggaraan serta pengawasan angkutan penyeberangan lintas Pulau Sumbawa menuju Labuan Bajo dan juga Waingapu di Provinsi NTT dengan jumlah armada 2 kmp. Diharapkan dengan telah dibentuknya unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang tersebar di wilayah Indonesia dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di daerah serta menghadirkan pelayanan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat demi terwujudnya transportasi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan melayani dengan prima.